Mari belajar simple present tense. Halo, nama saya Lutfi Dayat. Jadi di sini kita akan belajar simple present tense. Sebelum kalian melanjutkan ke simple present tense, kita juga harus tahu pengertian apa itu simple present tense. Jadi simple present tense itu digunakan untuk menyatakan habit atau kebiasaan. Kata kuncinya adalah usually, always, once week, often, saya juga never. Contoh kata dalam bahasa Indonesianya adalah dia membeli buku setiap minggu. Kenapa sih kita bisa tahu kalau itu kejadiannya berulang-ulang? Nah, kita tahu kejadian itu berulang-ulang dari kata setiap minggu. Dia membeli buku setiap minggu. Jadi kegiatan itu dilakukan setiap minggu dan terjadi berulang-ulang, tidak sekali saja. Dan rumusnya adalah kalimat positif menggunakan subjek plus verb one. Kalau kalimat negatif menggunakan subjek plus don't plus doesn't plus verb one. Sedangkan kalau untuk kalimat tanya menggunakan do atau does plus subjek plus verb one. Kapan sih kita menggunakan kata bantu do, don't, does atau doesn't? Untuk kalimat I, we, you, they itu menggunakan kata bantu don't atau do. Sedangkan untuk she, he, it itu menggunakan does atau doesn't. Tapi perlu kalian ingat kalau subjeknya adalah orang ketiga tunggal. Yang ketiga tunggal tuh she, he, it ya. Di dalam kalimat positif kata kerjanya ditambah s atau es atau ies. Kapan sih kita harus menambahkan s, es atau ies? Berikut ketentuannya. Secara umum verb ditambah s. Tahu dengan contoh misalkan memasak, bahasa Inggrisnya cook. Nah, cook dan ditambah s berarti menjadi cooks. Yang kedua, jika verb berakhiran s, sh, ch, x, z, o berarti itu diganti es. Misalkan mencuci, bahasa Inggrisnya wash berarti menjadi washes. Yang ketiga, jika kata kerjanya berakhiran y, maka y-nya hilang dan diganti menjadi ies. Contoh katanya seperti study berarti studies. Yang keempat, jika kata kerjanya berakhiran huruf y dan o tetapi huruf sebelumnya yaitu huruf vokal. Huruf vokal itu a, i, u, e, o, maka ditambah s. Contoh katanya seperti by, b, u, y berakhiran y tapi sebelumnya huruf vokal yaitu u, berarti ditambah s menjadi buys. Sekarang kita terapkan rumus-rumus yang tadi sudah saya sampaikan ke dalam kalimat. Contoh kalimatnya adalah dia membeli buku setiap minggu. Untuk kalimat positif rumusnya subject plus verb one. She buys a book every week. Di situ ada kalimat kata kerja. Di situ subjeknya adalah orang ketiga tunggal dan kata kerjanya akhiran y. Sebelum huruf y adalah huruf vokal yaitu u. Berarti menjadi ditambah s dan menjadi kalimat she buys a book every week. Untuk kalimat negatif, kalimatnya adalah she doesn't buy a book every week. Kenapa sih di kalimat tersebut kata bantunya adalah doesn't? Karena si itu kata bantunya kalau nggak does ya doesn't. Kok by-nya nggak ditambah s sih? Karena kan bukan kata kerja positif. Karena kalau misalkan ditambah s, es, ies itu adalah untuk kalimat positif. Dan untuk kalimat tanyanya seperti ini. Does buy a book every week? Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih. Bye bye.